Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hardansyah. Saya dari Universitas Darmas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester, UAS, mata kuliah Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi, oleh Ibu dosen Wulan Andang Purnomo MKom. Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya dasar infrastruktur teknologi informasi. Dasar infrastruktur teknologi informasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam terselenggaranya proses penyebaran informasi. Atau didefinisikan, dasar infrastruktur teknologi informasi itu merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Oke teman-teman, setelah kita membahas pengertian dasar infrastruktur teknologi informasi, kali ini kita akan membahas materi mengenai siklus hidup layanan atau service life cycle. Penasaran kan apa sih itu sebenarnya service life cycle atau siklus hidup layanan? Sebenarnya apa? Mari kita bahas. Jadi, siklus hidup layanan atau service life cycle merupakan sebuah perjalanan hidup layanan IT dari ide pengadaan, perencanaan, pengembangan sistem, operasional layanan IT sehari-hari, perbaikan dan pengembangan hingga layanan IT dihentikan. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library mengelompokkan proses-proses siklus hidup layanan IT menjadi 5 strategi. Oke, yang pertama itu ada strategi layanan atau service strategi. Yang kedua itu ada perancangan layanan atau service design. Yang ketiga itu ada transisi layanan atau service transisi. Yang keempat itu ada operasional layanan atau service operation. Yang kelima itu ada peningkatan layanan berkelanjutan atau continual service improvement. Jadi, kelima pengertian dari masing-masing strategi tadi. Yang pertama, layanan strategi atau service strategi, tahapan di mana penyedia layanan IT merumuskan arah strategi layanan IT, bagaimana kita menciptakan business value dan mencapai atau mempertahankan kelebihan-kelebihan strategi layanan IT, seperti visi dan misi layanan IT, positioning layanan IT, target pelanggan layanan IT, dan menentukan layanan IT apa saja yang akan disediakan nantinya. Dan yang kedua, itu ada perancangan layanan atau service design. Merupakan tahapan mendesain layanan-layanan IT yang telah disetujui untuk disediakan tadi, termasuk pembuatan desain, arsitektur, proses-proses, kebijakan, dan bahkan dokumen. Dan yang ketiga, itu ada transisi layanan atau service transisi, merupakan tahapan merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan-tahapan sebelumnya menjadi sistem layanan yang baru atau modifikasi sistem. Dan yang keempat, itu ada operasional layanan atau service operation, merupakan tahapan operasional layanan IT sehari-hari, termasuk melakukan aktivitas dukungan terhadap layanan IT untuk memastikan value layanan benar-benar dirasakan oleh pengguna. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu ada peningkatan layanan berkelanjutan atau yang biasanya kita sebut yaitu adalah continual service improvement, atau merupakan tahapan-tahapan berisi proses-proses untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan layanan IT serta menyesuaikan layanan IT terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Materi selanjutnya kita akan membahas proses utama layanan teknologi informasi. ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library mencatat bahwa sebuah layanan IT yang sukses diawali dari aktivitas-aktivitas perencanaan strategi jangka panjang yang baik. Dilanjutkan rancangan detail setiap sistem layanan, realisasi implementation setiap rancangan dengan baik, operasional penyampaian layanan IT yang selalu terjaga, dan berusaha untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan setiap proses layanan setiap saat. ITIL juga merekomendasikan proses-proses yang totalnya ada 26 proses yang sebaiknya dilaksanakan oleh penyedia layanan IT. Sekarang saya akan memberikan contoh dari masing-masing 26 proses penyedia layanan IT dalam bidang perbankan. 1.
strategi yang pertama, layanan strategi atau service strategi ada 5 proses. Proses pertama itu ada manajemen strategi untuk layanan IT, yang dimana contohnya itu adalah mengembangkan strategi untuk memperkenalkan layanan perbankan digital baru seperti mobile banking atau pembayaran QR. Proses kedua itu ada manajemen keuangan atau financial management. Contohnya itu menyusun anggaran tahunan untuk meningkatkan keamanan sistem transaksi online. Dan proses ketiga itu ada manajemen portofolio layanan atau service portfolio management. Contohnya itu adalah menentukan layanan IT apa saja yang akan ditawarkan kepada nasabah seperti internet banking atau mobile banking. Dan proses keempat itu ada manajemen permintaan atau demand management. Contohnya itu dengan menganalisis peningkatan permintaan nasabah untuk layanan transfer uang online pada hari-hari gajian supaya tidak terjadi kesalahan dan dapat dengan baik dan simpel. Proses kelima itu ada manajemen relasi bisnis atau business relationship management. Contohnya mengadakan pertemuan rutin dengan nasabah utama untuk mendapatkan umpan balik tentang layanan perbankan digital yang kita miliki. Dan strategi yang kedua itu ada perencanaan atau perancangan layanan atau yang bisa disebut dengan service design. Itu ada 8 proses. Yang proses pertama itu manajemen katalog layanan atau service katalog management. Contohnya menyusun katalog layanan digital seperti internet banking, mobile banking, dan ATM. Proses yang kedua itu dengan manajemen tingkat layanan atau service level management. Contohnya menyusun SLA untuk memastikan waktu respon consumer service pada aplikasi mobile banking. Dan proses yang ketiga itu ada manajemen kapasitas atau capacity management. Contohnya memastikan kapasitas server mampu menangani strategi transaksi saat kampanye promosi besar-besaran. Dan proses yang keempat itu ada manajemen ketersediaan atau availability management. Contohnya menjamin uptime 99% untuk sistem transaksi real time selama jam operasional bank. Dan proses yang kelima itu ada manajemen keberlanjutan layanan IT atau IT Service Continuity Management. Contohnya menyusun rencana pemulihan bencana untuk sistem pembayaran online agar bisa tetap berfungsi pada saat ada gangguan. Dan proses keenam itu ada manajemen keamanan informasi atau Information Security Management. Contohnya implementasi kebijakan keamanan data untuk melindungi informasi nasabah dari pencurian identitas. Proses yang ketujuh itu ada manajemen pemasok atau supplier management. Contohnya bekerja sama dengan vendor perangkat keras untuk pengadaan mesin ATM baru. Dan proses yang terakhir atau yang ke-8 itu koordinasi perancangan atau design coordinator. Contohnya merancang interaksi antara sistem core banking dengan platform vintage untuk layanan pinjaman. Strategi ketiga yaitu transisi layanan atau service transition. Ada 7 proses. Proses yang pertama itu ada perencanaan dan dukungan transition atau transition planning dan support. Contohnya menyediakan migrasi sistem core banking ke platform yang lebih modern dan aman. Proses kedua itu ada manajemen perubahan atau change management. Contohnya mengelola upgrade sistem keamanan aplikasi mobile banking. Proses yang ketiga itu ada manajemen aset dan konfigurasi layanan atau service asset dan configuration management. Contohnya mendokumentasikan konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak di pusat data perbankan. Proses selanjutnya yaitu ada manajemen rilis dan operasi atau release and development management. Contohnya meluncurkan versi terbaru dari aplikasi mobile banking dengan fitur tambahan yang baru dan lebih yang mantap lagi. Yang proses kelima itu ada validasi dan uji layanan atau service validation dan testing. Contohnya melakukan uji coba terhadap sistem baru untuk mendeteksi penipuan sebelumnya tidak diterapkan pada keseluruhan nasabah agar tidak terjadi seperti hal-hal itu lagi. Dan yang selanjutnya itu evaluasi ya. Contohnya dengan menilai efektivitas atau aktivitas yang kita miliki supaya tidak terjadi adward terbaru. Proses yang selanjutnya itu ada manajemen pengetahuan. Itu kan knowledge management. Contohnya membuat basis pengetahuan tim IT mengenai solusi masalah umum pada sistem perbankan. Strategi yang keempat ada 5 proses. Proses pertama ada manajemen kejadian atau event management.
Contohnya, memantau kejadian di jaringan bank untuk mendeteksi dan mengatasi gangguan secepat mungkin. Dan proses kedua itu ada manajemen insiden manajemen. Contohnya, ada menangani gangguan pada sistem transaksi online secepat mungkin agar nasabah tidak terganggu lagi dan tidak merasa kecewa. Dan proses yang ketiga itu ada pemenuhan permintaan atau request fulfillment. Contohnya, memproses permintaan nasabah untuk reset PIN kartu kredit melalui layanan consumer service. Proses keempat itu ada manajemen masalah atau problem management. Contohnya, dengan mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab masalah pada sistem ATM. Dan proses yang kelima itu ada manajemen akses atau akses management, yaitu contohnya dengan mengelola hak akses karyawan bank ke sistem perbankan internal sesuai dengan peran mereka. Strategi kelima, peningkatan layanan berkelanjutan ada satu proses, yaitu adalah proses peningkatan 7 langkah atau 7-step improvement processing. Contohnya dengan mengumpulkan umpan balik dari nasabah mengenai layanan mobile banking dan menggunakan data tersebut untuk perbaiki dan menambahkan fitur-fitur baru agar pelanggan atau nasabah merasa happy dan puas dengan apa yang kita miliki. A few minutes later. Oke teman-teman, selesai sudah materi kita hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang dasar infrastruktur teknologi informasi dan siklus hidup layanan atau service life cycle. Semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya juga berharap semoga dengan adanya video ini, saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada mata kuliah dasar infrastruktur teknologi informasi oleh Ibu Ulan Andang Purnomo MKOM. Sampai jumpa, terima kasih kembali, see you next time. If the sun refused to shine